Riau memang penuh pesona. Tidak heran bila menjadi magnet bagi investasi dan daya tarik wisatawan mancanegara. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi terus digesa agar daya saing meningkat, masyarakat maju dan sejahtera. Provinsi yang terbilang muda ini juga giat melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam inventarisasi, pengelolaan, dan perawatan aset. Pengelolaan aset yang masih bersifat manual menyebabkan tidak optimalnya proses pengelolaan, inventarisasi, dan perawatan aset. Hal ini dapat menghambat kinerja dan pelayanan bagi masyarakat, bahkan terkadang dapat menimbulkan konflik, sengketa, baik vertikal maupun horizontal. Tak terkecuali pengelolaan aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini masih bersifat manual, sehingga status dan kondisi aset tidak terdata dan terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Namun, unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan salah satunya adalah dalam memberikan pelayanan serta penanganan pengaduan pengguna layanan. Selain itu, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan berita acara pemeriksaan fisik pada tahun 2020 lalu mengindikasikan bahwa pengelolaan aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Ini dapat memicu risiko kerugian yang mungkin terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemeliharaan. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan dalam manajemen aset untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Namun kenyataannya, selama bertahun-tahun pencatatan aset kami masih manual, sehingga status dan kondisi barang tidak terdokumentasi dengan baik. Puncaknya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pengelolaan aset kami belum optimal. Ada aset yang tercatat, tetapi fisiknya tidak ditemukan. Bahkan ada aset yang hilang tanpa jejak. Satu kejadian paling membekas bagi saya, seorang pegawai kami telah memasuki masa pensiun. Aset negara yang dulu ia gunakan seharusnya dikembalikan. Tetapi ketika kami menagihnya, dia menolak, merasa barang itu telah menjadi miliknya. Dan celakanya, kami kesulitan membuktikan sebaliknya ketika riwayat penggunanya tidak tercatat dengan jelas. Di titik itu saya sadar, ini bukan sekedar masalah administrasi atau temuan audit. Ini masalah budaya. Ketika tidak ada catatan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, maka rasa tanggung jawab itu sendiri perlahan menghilang. Itu bukan urusan saya, menjadi hal yang biasa. Saya meyakini satu hal, budaya akuntabilitas tidak bisa lahir hanya dengan teguran atau sanksi. Ia harus dibangun melalui sistem yang membuat setiap tanggung jawab menjadi terlihat dan melalui keteladanan. Kondisi inilah yang menjadi trigger lahirnya konsep dan gagasan pengelolaan aset berbasis aplikasi yang transparan, akuntabel. Maka, bersama pimpinan dan tim, kami memutuskan untuk tidak lagi menyalahkan keadaan, melainkan memperbaikinya. Kami menggagas sebuah inovasi bernama SMART, Sistem Manajemen Riwayat Aset (DLHK). Membangunnya tidak mudah. Sebagai pemimpin, tugas saya bukan hanya memerintah, tetapi merangkul. Kami menggandeng OPD terkait. Saya belajar bahwa akuntabilitas sejati tumbuh dari kolaborasi, bukan dari kerja sendiri-sendiri. Melalui SMART, setiap aset kini memiliki riwayat yang lengkap. Siapa penggunanya, sejak kapan, dan dalam kondisi apa. Cukup scan barcode, semuanya terbuka. Tidak ada lagi ruang untuk saling melempar tanggung jawab karena semuanya tercatat dan terlihat. Nilai survei kepuasan masyarakat kami pun meningkat. Dari 81,83 sekarang menjadi 83,82. Namun, keberhasilan yang paling berharga bagi saya bukanlah angka itu,
melainkan perubahan cara berpikir. Kini berbicara tentang aset negara, pegawai tidak lagi berkata, "Ini bukan urusan saya," melainkan ini tanggung jawab saya dan saya akan menjaganya. Sebagai pemimpin, nilai akuntabel adalah inti dari berakhlak. Dan akuntabilitas sejati lahir ketika setiap amanah sekecil apapun dijaga seolah kita akan mempertanggungjawabkannya bukan hanya kepada pimpinan atau auditor, tetapi kepada masyarakat yang kita layani.